Ke depan, tekanan kehidupan sosial akan semakin berat, maka akan berimbas juga pada kesehatan mental dan tingkat stres seseorang. Terus, bagaimana dengan siswa kita? Kutipan tadi adalah bagian dari buku karya Robin Sharma yang berjudul Leadership of Wisdom. Di buku tersebut menjelaskan bahwa tekanan kehidupan sosial di masa depan akan semakin berat, dikarenakan sikap narsisme dan ditambah dengan semakin gencarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan kita. Pernah nggak sih kita sudah lelah dengan aktivitas seharian dan pengen me time dengan scroll media sosial, kok malah bikin stres dan overthinking karena melihat pencapaian teman-teman kita yang diupload di sosial media mereka? Saya rasa pernah ya. Nah, hal semacam itu juga yang akan dirasakan oleh siswa-siswa kita, di mana konten semacam itu yang mereka lihat setiap harinya. Bahkan yang baru-baru ini viral, ada konten adu status sosial yang dilakukan oleh seorang anak SD yang saling memamerkan kekayaan orang tuanya. Hal ini terjadi karena konten semacam itu yang setiap hari diterima oleh anak-anak atau bahkan siswa kita. Dengan paparan konten seperti itu, maka hal ini akan mempengaruhi kesehatan mental dan pola pikir tentang memaknai kehidupan yang bahagia. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk menjaga kesehatan mental serta memanajemen stres siswa kita sehingga lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya? Salah satunya adalah dengan membelajarkan stoikisme pada diri siswa kita. Terus, apa sih stoikisme itu? Stoikisme biasa disebut dengan Stoa. Stoikisme adalah filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 Masehi. Stoikisme membagi faktor-faktor yang berpengaruh pada kebahagiaan menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berkaitan dengan opini dan persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan bagian dari pikiran dan tindakan kita sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ini berkaitan dengan tindakan orang lain, kesehatan, kondisi alam yang tidak bisa kita kontrol. Nah, filsafat stoikisme mengajarkan kita fokus terhadap faktor internal, yang yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi jangan berfokus pada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kendalikan seperti opini orang lain atau tanggapan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan kata lain, kebahagiaan datang dari dalam, yang artinya kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal-hal di luar kendali kita. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status sosial, kekayaan, popularitas, dan merupakan sikap-sikap yang tidak rasional. Terus, bagaimana kita membelajarkan filsafat ini pada anak didik kita? Yang pertama adalah kita bisa membelajarkan fokus pada apa yang dikerjakan. Manusia terganggu bukan dari hal-hal dari luar konteksnya, tapi dari pikirannya sendiri. Maka kita sebagai pendidik harus mengajarkan siswa kita untuk fokus pada apa yang mereka kerjakan, baik itu tugas sekolah, tugas kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak mudah terdistrap oleh sesuatu apapun, termaksud pencapaian teman-temannya yang sudah diposting di sosial media. Yang kedua, kita bisa menanamkan ke siswa kita bagaimana cara menghargai waktu. Kaum Stoa memahami bahwa waktu adalah aset terbesar. Tidak seperti harta benda yang hilang bisa diganti lagi. Waktu adalah sesuatu yang ketika hilang kita tidak bisa mengulanginya lagi. Sehingga kita harus mengajari siswa kita untuk menghargai waktu. Yang ketiga, kita bisa membelajarkan siswa kita untuk membuang ego dan kesombongan. Sampaikan pada mereka bahwa kehidupan akan berubah dengan cepat, bisa naik dan bisa turun.
Maka, ajarkan mereka untuk selalu tetap menjadi seseorang yang rendah hati dan selalu menjadi pembelajar. Sampaikan pada mereka, tidak ada yang perlu disombongkan karena semua akan berubah begitu cepat. Sekian untuk satu insight kali ini. Sampai jumpa selanjutnya. Salam semangat para pendidik semuanya.